DPI episode malam ini libas Turki 6-0. Benarkah ini era terbaik Spanyol pasca Xavi Iniesta? A must win game bakal dilakoni Indonesia U23 esok hari. Zardin Faris bakal jadi pembeda. Lawan Lebanon, kita akan melihat formasi Indonesia yang sebenarnya bersama Patrick Kluivert selengkapnya di DPI. Selamat malam JM Team, dan ketemu lagi di DPI. Ini adalah satu acara khusus dan spektakuler untuk membahas hal terkini di sepak bola. Dan di international break kali ini tetap kita akan menghubungkan diri dengan Manchester United, karena walaupun tidak ada hubungannya sama United, tetapi penjaga gawang yang sudah tidak lagi difikirkan sebagai pilihan utama oleh Ruben Amorim, Onana, sudah sepertinya berlabuh ke Trabzonspor dan berpindah. Jadi kalau United kalah, siapa lagi nanti yang akan disalahin oleh para penggemarnya yang sudah mulai frustrasi dengan keadaan di awal musim juga bagi Manchester United. Tapi tentunya atensi kita juga jatuh kepada Cristiano Ronaldo, legenda dari Manchester United juga, yang sudah tampil luar biasa bagi klub dan juga bagi negara di usia tidak muda lagi, masih sangat diandalkan oleh Portugal dan kemarin mampu memperlihatkan satu penampilan yang impresif. Dan kita akan bahas secara detail dengan dua pandit yang luar biasa. Ada Sabto Haryo yang udah bolak-balik liputan Euro sama World Cup, tentunya juga familiar dengan timnas Portugal, dan ada Aldi Bawazir yang juga hadir untuk memberikan insight menarik terhadap aksi dari pemain-pemain seperti Ronaldo yang masih tetap bersinar di kualifikasi menuju ke World Cup 2026. Gimana guys dengan penampilan luar biasa dari Cristiano yang mampu tampil begitu fantastis Sabto, dan gol yang dia cetak, gol keduanya setelah halftime juga begitu sensasional dalam kemenangan signifikan bagi Portugal. Iya, Ronaldo ya tetap Ronaldo ya. Kita kan selalu bilang ini orang udah habis, ini orang ngapain lagi sih ada di timnas Portugal, bisa menghambat pemain-pemain lain untuk tampil lebih kolektif as a team. Tapi kan pelatih tetap melihat pemain yang lo taruh sebagai striker, kalau dia bisa deliver penampilannya menjadi sebuah gol, ya artinya lo tetap diperhitungkan gitu. Dan Ronaldo sampai saat ini masih menjadi pemain yang bisa dikatakan tersubur buat Portugal. Di kualifikasi hampir selalu menjadi top scorernya Portugal. Sebuah bukti bahwa ya ini pemain memang usianya segini, udah main di liga yang orang nyebutnya liga antah berantah, tapi tetap aja by the time dia harus tampil membela negaranya, dia tetap bisa mencetak gol secara konsisten, secara kontinu. Jadi gue tetap melihat Ronaldo sebagai pemain yang sangat-sangat fantastis. Kalau kita bicara jumlah golnya, ada 48 atau 49 kontribusi gol dan assist ya. Wow. Dalam 48 penampilan. Sebenarnya mirip dengan Messi, juga 49 kontribusi gol, tapi Messi-nya ada di angka 72 pertandingan. Artinya Ronaldo dalam 100 menit kira-kira dia bisa mencetak gol buat Portugal, sementara Messi butuh 166 menit untuk bisa mencetak gol buat Argentina. Ya sama-sama legend, sama-sama kalau orang mau rebutan siapa yang disebut GOAT ya terserah lah. Tapi dua-duanya secara kualitas, secara statistik masih ngebuktiin mereka tampil luar biasa. Iya, kita bisa menikmati mereka selama masih beraksi untuk timnas dan juga untuk klub. Ini menjadi berkah buat kita penggila bola. Tapi kita harus bisa melihat bagaimana mereka tidak lagi tampil di misalnya liga elit di dunia pun juga di Eropa, tapi berlaga untuk Inter Miami di MLS dan juga untuk Al Nassr di Roshan Saudi League. Tapi ketika tampil di timnas masih memberikan influence yang luar biasa. Kalau kita lihat kemarin di Leo Messi di laga testimonialnya penutup karirnya berlaga di home dan berlangsung begitu luar biasa sensasional, hampir mencetak hat-trick kalau menghancurkan Venezuela. Dan kemarin Ronaldo juga kembali membuktikan bahwa dalam waktu yang diberikan oleh Martinez di lapangan, dia bisa memberikan influence yang begitu tinggi. Ya, ini membedakan antara Messi, Ronaldo dan pemain lain ya. Di saat pemain lain masuk ke liga yang tadi dianggap liga entah berantah, bukan top flight league, trajektorinya akan turun. Pemain dengan kualitas yang main di luar top flight league bakal turun, tapi tidak dengan Messi dan juga Ronaldo. Mereka tetap menjadi yang terbaik di negaranya, bahkan sampai sekarang pun sulit mengganti, bahkan tidak ada pengganti gitu. Dan it's safe to say bahwa
mereka adalah pemain terbaik sepanjang masa buat gua. Lo mau compare sama siapa? Johan Cruyff. Karena dia mengenalkan atau membuat terkenal sepak bola Belanda. Bukan dia juga, dia hanya memperkenalkan ke dunia. Yang bikinnya jauh lebih lama dibandingkan itu, Total Football. Siapa lagi? Ronaldo Nazario. Dia jago, tapi karena cedera bla 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 dia tidak bisa ada di puncak tertinggi. Tapi kalau dibandingin sama Messi dan Ronaldo, Messi dan Cristiano itu benar-benar mempersiapkan diri gaya hidup. Off the pitch, on the pitch, mereka mempersiapkan diri. Ronaldo nggak begitu. Kalau mau bukti, ini ada buku yang bisa kalian baca. Soal Ronaldo. Aldi yang nulis ya? Nazario, bukan. Bukan ya? Sabto Haryo Rajasa. Di sini pun dijelaskan gitu, Ronaldo pun bukan orang yang mempersiapkan gaya hidup sebaik mungkin gitu ya. Jadi ini membedakan Ronaldo dengan Messi dengan pemain lain, bahwa dia di atas lapangan memang yang terbaik, dan di luar lapangan dia pun menunjukkan yang terbaik. Terlepas dari kadang-kadang Messi punya sikap yang mungkin terkesan angkuh, arogan terhadap pemain lawan. Ronaldo juga dengan tim sendiri dianggap banyak hal yang menunjukkan bahwa gue pengen di service dengan sangat luar biasa. Tapi itu dijawab, itu diberikan service atau penampilan yang gak layak di umurnya gitu loh. Gak fair orang umur 40 tahun seperti Ronaldo masih melakukan tendangan seperti semalam gitu, dan orang compare kan, ini lawannya cuma Andorra, ini lawannya cuma apa? Venezuela, Armenia. Sorry, Andorra Inggris. Kalau Andorra itu waduh, bisa ketiduran kita semua. Makanya. Nonton Thomas Tuchel football. Nah, gue nonton Inggris lagi, gue setengah babak doang nggak sanggup. Lawannya memang peringkat 115, lawannya peringkat sekian. Cuman itu nggak menjadi tolok ukur ya bagi Messi dan Ronaldo. Mereka tetap memberikan yang terbaik di atas lapangan, dan ya seperti yang Adi bilang tadi, kita ada di fase melihat akhir dari perjalanan keduanya itu sangat menyedihkan ya, karena kita pada akhirnya eventually bakal tidak lagi melihat Ronaldo dan Messi di puncak panggung ini gitu. Dan buat gue sangat amat kehilangan, karena buat gue pribadi, nggak tahu kata Mas Haryo yang mengikuti sepak bola dari era Lev Yassin. Buat gue Ferenc Puskas gue. Nah, itu dia. Mereka yang terbaik sepanjang masa. Lu setuju nggak, Mas? Setuju. Sepanjang masa. Setuju. Ever. Messi kan? Messi dan Ronaldo. Jangan udah, kita nggak mau Messi versus Ronaldo. Dua-duanya GOAT. Iya. Makanya gue bilang, siapapun mau bilang lebih GOAT siapa untuk fans mereka masing-masing, dua-duanya deserve label itu sih. Iya kan? Sebetulnya ya dari ya itu yang lo bilang, di usia segini longevity itu kan gak gila gampang itu, Mas. Ya, buat pemain, tapi mereka tetap bisa nunjukin penampilan prima. Lo taruh lah Benzema tetap juga main kok di liga sana, tapi nggak segila Ronaldo kan. Di timnasnya udah habis juga gitu kan, tapi Ronaldo masih tetap konsisten sampai sekarang menjadi top scorernya Portugal gitu. Itu pun dengan Messi ya, walaupun dia bukan lagi tampil dengan dribble yang luar biasa kayak dulu gitu, tapi tetap efektif buat Argentina untuk bisa memetik kemenangan demi kemenangan gitu. Jadi artinya, dan mereka lolos juga sebagai pemuncak klasemen juga ya di CONMEBOL gitu. Jadi ya dua-duanya layak memang disebut sebagai pemain terbaik. Longevity persaingan dari kedua pemain ini luar biasa, menyentuh lebih dari 1 dekade, dan kita menikmati level kemampuan kedua pemain ini dikala mereka sedang dalam kondisi puncak, dan sekarang pun ketika sudah menuju ke akhir dari karir masih mempertunjukkan kualitas yang luar biasa di lapangan. Apalagi di international football memang ada tempo yang berbeda ketimbang di liga ini, yang membuat mereka bisa tampil lebih prima lagi jelang nanti beraksi untuk last dance masing-masing mungkin di World Cup Amerika Utara dan juga Meksiko 2026. Ini menjadi satu penantian kita yang jadi Messi bakal main dari World Cup? Main lah. Oh, itu kemarin laga perpisahan saya Pak? Untuk home match di kualifikasi. Gue udah, ini kok laga perpisahan Messi kayak fenomenal, cuman kok biasa aja di gitu. home-nya. Karena pertandingan terakhir ke pertandingan ke-18 mereka itu away. Iya, di Ekuador. Abis itu World Cup. Abis itu World Cup. Dan itu mungkin menjadi aksi terakhir dari Leo Messi. Ini di World Cup masih ada Messi dong? Masih ada. Alhamdulillah. Itu dia. Last dance-nya dari Leo Messi dan juga Cristiano Ronaldo akan menjadi epic nanti tentunya. Di US, di Kanada, dan juga di Meksiko. Patut kita nantikan. Dan kita akan melangkah menuju perjuangan lagi dari tim Eropa Spanyol yang tentunya
sepertinya masuk dalam perbincangan menjadi kandidat kampiun juara dunia dengan apa yang mereka sudah pertunjukkan di 2 laga. Mereka tidak mengalami kendala sama sekali, dan lo ngelihatnya seperti apa dengan kemampuan di lini kedua mereka yang begitu impresif dan diisi oleh para bintang-bintang yang luar biasa. Walaupun memang Lamine Yamal kehilangan paspor kemarin, tapi ini situasi yang Iya lagi lucu banget. yang benar-benar membuat para pendukung Spanyol akan tidak sabar juga nih, sama dengan Portugal dan Argentina, melihat bagaimana nanti di World Cup ada potensi berbahaya dari Spanyol. Mereka dengan nyaman bahkan menghancurkan tim yang mungkin paling merepotkan di grupnya, Turkiye, dengan skor 6 gol tanpa balas. Kan away lagi. Away pula. Iya, jadi ya kalau bicara soal midfield dari Spanyol, ini bukan hal baru untuk kita puji ya. Di Euro kemarin pun mereka sudah menunjukkan sekaliber apa mereka itu, dan buat gua performa midfield dari Spanyol ya salah satu yang terbaik. Bahkan kalau gua nggak bisa bilang terbaik, ya mereka jelas-jelas one of the highest performance dari midfield gitu. Bagaimana Zubimendi, Pedri, dan Merino ini luar biasa tanpa hat-trick. Seorang Merino pun ya tentu pujian akan diberikan kepada midfield ini. Sangat luar biasa, dan ya tentu kan perdebatannya kan apakah ini yang terbaik setelah Xavi, Iniesta, dan juga Busquets. Ya gue bisa bilang demikian. Setelah 2012 atau 13 sampai 2020 itu kan Spanyol diisi sama kayak Koke, Cesc Fabregas, yang buat gue belum ada di level yang secara unit seperti ketiga ini gitu. Dan buat gue Merino, Zubi, dan juga si Pedri memiliki karakteristik yang berbeda. Zubimendi ya seperti pivot klasik, terus juga Pedri kreatif, Merino sebagai sebagai wall yang sangat baik, dan juga bisa sekali masuk ke dalam kotak penalti dan menjadi tambahan goal getter. Ini luar biasa, ditambah CF atau seorang striker yang masih minim buat gua di tim La Furia Roja. Sementara kalau zamannya Xavi, Iniesta, juga si Busquets, masih ada David Villa, ada Torres, itu diisi sama striker-striker hebat. Sekarang kan yang jadi minus dari tim ini kan seorang striker. Nah itu benar-benar diisi oleh midfield yang tidak hanya prolific, tapi benar-benar membentuk sebuah unit di midfield yang sangat bagus. Jadi ini mesin yang bagus buat La Furia Roja. Iya, kemudian bagaimana mereka bisa move on Sabto dari tidak fitnya, belum kembalinya aksi dari Rodri, tapi mulai bisa dibagi perannya oleh Zubimendi yang tampil luar biasa bersama dengan Mikel Merino yang menciptakan hat-trick. Tapi juga kredit harus diberikan kepada De La Fuente. Ini pelatih yang bersama-sama dengan beberapa pemain yang ada di squad sekarang sudah naik kelas bersama, bahkan dari tim Olimpiade seperti Kukurea. Ini membuat situasinya sekarang begitu luar biasa. Adanya kepercayaan diri dari De La Fuente untuk bisa menampilkan para pemain yang sudah benar-benar dia tahu kualitasnya di lapangan dan akan deliver untuk timnas Spanyol. Kita lihat bagaimana Kukurea dan Pedro Porro menjadi 2 wingback yang sekarang perannya begitu sensasional bagi Spanyol. Iya, dan gue pertanyakan apakah Zubimendi dan juga Merino bisa dimanfaatkan oleh Arsenal. Seperti di Spanyol. Nah, harusnya kan seperti itu ya. Udah melihat gimana ciamiknya mereka bareng di Sociedad. Oh sebentar Sabtu, ada lagi. Kemarin katanya kan terlalu negatif memainkan Mikel Merino di lapangan tengah. Padahal Mikel memberikan outcome positif ya buat timnas Spanyol kalau dia diberikan keleluasan untuk bisa tampil lebih apik di sepertiga. Jadi salah Arteta. Arteta kan poinnya. Dan kan cuma mau ini doang. Dan menambah beban. Dan yang harus kita ingat ketika mereka juara Euro itu kombinasinya beda loh. Tengahnya tuh Rodri, Pedri, dan juga Fabian Ruiz. Dani Olmo sesekali membantu di situ. Artinya lu dalam rentang gak nyampe 2 tahun, lu udah bisa melihat komposisi yang berbeda tapi dengan deadly impact yang sama gitu. Artinya ya memang lini tengah Spanyol, all the midfielders yang mereka punya itu selalu bisa nunjukin performance yang luar biasa as a unit. Secara kolektif lo mau bongkar pasang kayak apa, ya ini hebatnya La Fuente gitu. Dia berani gitu. Fabian Ruiz nggak selalu dimainin, Rodri masih belum bisa mereka mainkan, tapi pemain-pemain yang punya gaya bermain yang agak-agak mirip, tapi mungkin tidak sekomplit Rodri, tidak sefluent gaya mainnya Fabian Ruiz, tapi ketika mereka dikumpulkan jadi satu, tetap bisa memberikan impact yang luar biasa tadi. Zubimendi as a number 6 yang begitu flamboyan dalam bermain, nggak perlu tackle, nggak perlu intercept yang bisa dikatakan kayak nafsu atau gimana, gaya mainnya tetap santai tapi tetap bisa memutus serangan lawan. Lalu Merino kombinasinya ini pemain mau ditaruh di nomor berapa sih? Nomor 6 bisa, nomor 8 bisa, nomor 10 bisa. End up-nya selalu bisa ngebantu ketika bola
kalau istilahnya Aldi di pumping ke dalam kotak penalti gitu ya. Pump inside the ball. Iya, dia selalu bisa ada di situ. Ya kalau Pedri ya udah kita tahu lah ya kualitasnya, dia selalu bisa melengkapi puzzle ini tengah siapapun dua pemain di sebelahnya, tapi dia tetap bisa menjadi jenderalnya ketika menusuk. Dia bisa juga ketika memberikan ruangan bagi pemain-pemain lain masuk, dia bisa melakukan itu juga. Jadi kalau lo bilang komplit as a unit ya bisa dibilang iya gitu. Cuman kan kita harus akui juga bahwa Turki yang sekarang mungkin bukan threat seperti yang dulu ya. Jadi kalau lo melihat kemenangan 6-0 tetap kita puji sebagai kemenangan yang apik, tapi harus kita lihat nanti ketika mereka lawan Inggris, ketika lawan Prancis, tim-tim seperti itu, apakah kombinasi trio ini masih bisa se-impactful seperti ini? Nah itu harus kita lihat nanti pas event sesungguhnya gitu. Menurut lu Mas, sorry, Ya. kalau dengan performa Inggris menghadapi Andorra kemarin, terus juga Spanyol menghadapi Turki kemarin, mungkin Inggris merepotkan Spanyol? Bisa dong, bisa. Dengan performa kayak begitu? Iya kan nanti kalau kita bicara di eventnya, di turnamennya Inggris kan selalu bisa. Di turnamen? Iya di turnamen kan kita bicara. Ini kan nanti ketika ketemu lawan-lawan yang seperti itu di turnamen sesungguhnya apakah impactnya bisa sama? Nah itu yang masih gue tunggu. Ya gue tetap yakin dengan Spanyol karena siapapun yang lo mainin memberikan impact yang sama. Mau lo taruh Ferran Torres, dia bisa dibilang rate goalnya tuh udah mirip-mirip David Villa dari sisi cetak golnya. Jarang main tapi rate goalnya mirip-mirip David Villa. Lalu Oyarzabal bisa ditaruh di posisi itu, impactnya juga sangat luar biasa. Even Morata, pemain yang orang udah melupakan dia tadi. Kapitan. Aldi nyebut pemain depan kita udah nggak punya atau Spanyol udah nggak punya. Tapi ya Morata ketika diperluin masih tetap aja bisa memberikan kontribusi. Jadi ya lengkap, ditambah tadi lo bilang sebelumnya mereka punya Carvajal di posisi situ, tapi sekarang Pedro Porro bisa ada di posisi kanan dengan main fluent sama bagusnya. Cucurella ya seperti di Euro, ya dia tampil sampai biasa. sekarang di Chelsea masih menjadi pemain yang tergantikan. Jadi kolektif as a unit Spanyol akan tetap seperti itu. Ya untuk Inggris masih playing catch up kalau kita lihat di laga di Villa Park, nggak heran agak kosong tuh lah stadion ya dengan penampilan di beberapa laga walaupun menang, walaupun sulit dibobol tapi juga sulit untuk mencetak gol dengan cara yang mungkin ideal bagi para supporter Inggris. Dan Spanyol tadi udah kita bahas panjang lebar, bahkan kita belum ngomongin tentang peran dari Lamine Yamal dan juga Nico Williams yang begitu luar biasa. Jadi Spanyol memang tetap menjadi satu ancaman bagi juara bertahan Argentina nanti ketika berlaga di World Cup 2026. Dan bicara tentang jeda internasional, ada timnas Indonesia yang berlaga baik di level senior dan juga di kelompok umur, dan di kelompok umur kualifikasi menuju Piala Asia yang akan berlangsung di Saudi Arabia 2026. Memang di Qatar belum lama masuk hingga ke partai semifinal, tampil mengejutkan dan secara kontroversial kalah dari Uzbekistan, dan kali ini dalam situasi harus menang di laga penutup setelah mampu unggul atas Makau. Sebelumnya ada hasil mengecewakan menghadapi Laos U23. Ini kesempatan yang tidak boleh dilewatkan, tapi apakah kualitas yang ditampilkan oleh tim anak asuh Coach Vandenberg ini cukup untuk bisa mengalahkan Core Republic asuhan Coach Lee Min Sung yang sudah tampil begitu luar biasa Sabtu di Gelora Delta Sidoarjo dalam 2 pertandingan pertama mereka? Iya, ini yang membuat runyam adalah ketika ada 4 tim yang sudah dapat 6 poin. Yang tadinya kita ada di driving seat dengan 4 poin, kita berada di peringkat 3, peringkat 2, peringkat 3 dalam 4 runner-up terbaik. Tapi begitu selesai, masing-masing udah mainin 2 pertandingan, ada 4 tim yang sudah mendapatkan 6 poin. Artinya kita sudah tidak mungkin bisa lolos dengan skor imbang. Jalur runner-up kita sudah tidak bisa mungkin ketika kita bermain imbang dengan Korea Selatan. Artinya is a must win game. Kalau kita bicara 2024 kemarin ya, ketika kita tampil di Qatar, pertandingan pertama kan kita juga kalah ya, Di. Lalu kita bisa menang lawan Australia, itu juga kayaknya nggak ada yang ngira juga kita bisa menang pada saat itu dengan skor 1-0, sundulannya Komang Teguh. Lalu di partai terakhir lawan Jordan, on paper Jordan juga di atas kita, tapi kita bisa hantam dengan skor 4-1. Ya Korea Selatan mungkin lebih komplit ya dibandingkan Australia ataupun Jordan pada saat itu gitu. Artinya tugas semakin berat buat tim kita. Terutama dengan harapan harus menang. Tujuan lo nggak menang, lo nggak lolos. Itu sampai sesimpel itu. Nah, bisa nggak kita manfaatin itu? Kalau kita bicara kita bermain dengan gaya yang ofensif seperti yang kita tunjukkan di 2 pertandingan pertama, itu kan banyak
threat juga yang bisa dihasilkan oleh tim-tim lawan, terutama Laos di pertandingan pertama. Transition play-nya kalau mereka lebih berkualitas pemainnya bahaya juga buat kita. 3 menit terakhir. Apalagi Korea Selatan, kita tahu gimana dahsyatnya ketika mereka melakukan skema serangan balik. Jadi ya tergantung seperti apa sih pendekatan yang bakal dilakukan oleh Gerard Vandenberg ketika kita mencoba untuk menyerang. Kita harus ingat bagaimana lini tengah kita tidak punya gelandang bertahan murni sebetulnya. Sama-sama mirip tuh kan gayanya Arkan Fikri, gayanya Tony Firmansyah, entah itu Robi Darwis, apa Rehan Hanan yang bakal dimainin di posisi itu kan gayanya sama-sama tidak terlalu bagus dalam defense, dalam offense-nya juga tanggung juga sebetulnya kan pemain-pemain ini, tapi mereka have a quality untuk megang lini tengah gitu, makanya kenapa bola kita banyak di lini tengah, tapi tusukan di final third-nya agak kesulitan, ketika transition agak kesulitan juga. Jadi pendekatan seperti apa yang akan dimainkan oleh Gerard Vandenberg? Kalau kemarin kita melihat dari AFF, dari kemarin 2 pertandingan pertama selalu komposisinya 4 back 3 kan seperti itu. Apakah mencoba komposisi yang lebih defensif untuk mengcounter apa yang terjadi pada timnya Nova waktu dihajar habis-habisan sama Korea Selatan, tapi kita end up-nya bisa menang dengan skor 1-0. Itu kan yang menjadi tujuan kita kan menang. Apakah kita akan melakukan pendekatan itu? Nah, itu yang harus kita lihat, apakah Gerard Vandenberg berani untuk melakukan opsi seperti itu. Ya itu yang masih gue tunggu sih. Ya lo lihat lapangan tengah ya dengan Zerlin Faris yang memberikan kesan yang sangat positif di laga sebelum menghadapi Korea Republic, dan dia masuk off the bench juga tampil oke. Ini menjadi opsi lagi di lapangan tengah, tapi memang masih ada kendala di lini serang. Dengan minimnya jumlah gol yang bisa disajikan oleh para pemain di lini depan, ada atensi kepada Hoki Caraka dan Rafael Strike. Untungnya kemarin sudah mampu untuk bisa mencatatkan namanya di score sheet bagi Indonesia U23. Iya, ini membedakan laga menghadapi Makau dan juga menghadapi Laos. Saat menghadapi Makau, setiap pemain tuh punya cojones, punya keberanian untuk show off, untuk perform, untuk pamer skill. Terlebih si Zinedine juga untuk melakukan tendangan dengan jarak jauh yang sangat baik, curling bola pojok gawang. Terus juga bagaimana pergerakan Rafael Strike yang benar-benar memanfaatkan space. Terus juga Thierry Henry-esque. Terus juga dia menipu kiper, dikira bakal menuju sudut sempit, ternyata mengambil sudut luar. Itu buat gue yang harus ditunjukkan saat menghadapi Korsel. Bahwa yes, bagus lu bermain secara sistem, tapi saat nggak ada yang bisa mengeluarkan spark atau bawa potensi dari skill individu, ini sulit juga gitu. Saat tim bermain secara sistematis, oke, good, tapi at the end of the day, perlu 1, 2, 3 orang yang bisa menjadi pembeda. Kita kembali ke Premier League. Saat Arsenal Liverpool mainnya sistematis banget, bagus, rapi. Tapi yang membuat mereka kemenangan adalah spark atau keberanian seseorang untuk menjadi pembeda di hari itu. Nah, di game menghadapi Korsel, harus ada yang berani, tapi sistematis jalan dulu gitu. Jangan sok-sokan berani, sistem berantakan. Jadi secara sistematis harus oke, dan itu gue lihat di 2 game awal, khususnya di game menghadapi Makau ya, karena Makau juga tim yang jauh di level Indonesia secara individu maupun apapun itu ya, jauh lah. Jadi wajar Indonesia bisa bermain sebaik itu. Nah, ini adalah ujian untuk menjadi cek level untuk menjadi reality check di mana level Indonesia gitu. Karena mungkin yes, kalau secara kualitas memang Korsel ada di atas kita, satu level di atas kita harus akui itu. Cuman materi pemain kita bagus. Mampu nggak kita mengeluarkan potensi terbaik? Mampu nggak Coach Herald mengeluarkan potensi terbaik gitu? Dan soal komen Coach Herald yang mengatakan bahwa timnas Korea Selatan ini hanya satu level di atas, selevel dengan timnas Thailand dan Vietnam, itu cukup mengerunyutkan dahi ya gitu. Jauh lah gitu. Korsel terlalu jauh lah, dan Korsel, nah ini dia. Menurut saya Vietnam, Thailand maupun Korea Selatan tidak lebih unggul dari kita. Nah, ya enggak ini lah. Menurut lo dasarnya apa nih, Di? Dia itu dia, gue justru mengatakan ini gitu. Apakah dia kurang melihat tape dari pertandingan 2 yang sudah dilakukan oleh Korea Republic, di mana lini serang mereka tampil impresif dari 2 laga 6 gol mereka ciptakan, dan bagaimana aksi dari Jang Jae-sung di opening match juga begitu direct dan menakutkan, dan kita lihat bagaimana hat-trick dari Cho Sang-hyuk di match kedua, dan pergerakannya ini begitu berbahaya, dan ini menjadi satu keadaan yang mungkin akan mengkhawatirkan bagi backline kita yang masih memang belum teruji ya, karena lawan-lawannya adalah Laos dan juga Macau sebelumnya. Iya, dan mungkin Coach Herald pengen kayak santai, mereka mah
level sama Vietnam Thailand lah. Berarti kalah dong. Orang Vietnam kita kalah kok. Makanya kan, jadi mungkin maksudnya selevel sama tim Asia Tenggara lah gitu. Gue sih nggak setuju dengan komen tersebut. Cuman ya mungkin dia pengen memberikan kepercayaan diri kepada pemainnya bahwa jangan terlalu silau dengan cahaya dari Korea Selatan. Fokus sama, nggak ngerti ya. Itu dia. Cuman buat gue ini komentar yang perlu nggak perlu gitu, bahwa kita harus down to earth juga, bahwa level kita masih ada di satu level mungkin di bawah Korea Selatan. Kita harus menunjukkan di game yang sangat penting ini gitu, bahwa performa nomor sekian, tapi hasil akhir ini yang jadi paling utama. Tadi Mas Aryo udah jelasin bahwa tujuan kita datang bukan pengen main nyerang, bukan masalah toh kalau kita bermain bertahan. Perubahan approach pertandingan ya wajar saja kalau dilakukan oleh Coach Herald, karena tujuannya kita nggak bisa lagi ngincer best runner up, kita ngincer juara di rumah sendiri gitu loh. Jadi buat gua bagi pemain dan juga pelatih, jangan takut untuk menginstruksikan pemain untuk melakukan skill individu dan juga mengeluarkan mau shoot jarak jauh, karena Tony, Robbie Darwish, Arkan Fikri, ini juga khusus Arkan Fikri di game menghadapi Macau, terlalu sering ada di kotak penalti. Dia pemain yang kreatif buat gua. Sedikit mundur keluar karena dia punya shoot jarak jauh yang bagus juga, distribusi bola yang bagus, tapi dia terlalu sering di ruang di kotak penalti. Ini yang mungkin membuat distribusi bola sedikit hambat gitu. Jadi buat gua pemain seperti Hoki, Jan Schraven dan juga satu lagi itu Rafael Strijk itu fokus untuk di departemen attacker, dan Arkan sedikit mundur untuk menjadi distribusi bola dan juga distributor bola dan juga yang melakukan tendangan-tendangan jarak jauh karena dia punya potensi itu. Dan Zinedine, do it again baby, do it again. Ya, Coach Lee semenjak menginjakan kaki di Indonesia punya satu target yang mungkin dibebankan juga oleh federasi, dan tidak ingin lagi mengulangi luka di Qatar dengan kekalahan dari Indonesia di partai perempat final adu penalti yang begitu memorable, dan kemudian juga mereka gagal bahkan untuk secara beruntun melaju juga ke Olimpiade. Ini juga mencoreng prestasi dari Korea Republic dan sepertinya mereka terluka. Mereka coba buktikan diri dan ini akan menjadi satu keadaan yang berbahaya nanti untuk Indonesia di laga yang begitu monumental dan sangat vital untuk bisa menjaga peluang lolos ke Piala Asia di Saudi Arabia, Sabto. Iya, back ke statementnya tadi ya, Gerald van den Berg, ketika lawan lo adalah tim yang ketemu lawan sama dengan kita nyetak 12 gol. Itu kok lo bilang kualitasnya sama, itu kan agak nggak masuk di akal sebetulnya. Mindsetnya seperti apa sih sebenarnya dari coaching staff? Mungkin mencoba untuk bilang, mereka tidak sesuperior itu. Mungkin itu yang ingin ditanamkan, jangan sampai masuk lapangan pala lo tertunduk. Wajar aja ada komentar seperti itu dari Gerald van den Berg. Tapi kalau kita bicara secara logika, kayaknya ya nggak masuk akal juga ya kalau Korea Selatan dibilang sebanding dengan Vietnam dan juga Thailand. Apakah dia bilang Thailand Vietnam lebih bagus sehingga berada di level Korsel, atau Korselnya lebih jelek berada di level Vietnam juga Thailand? Ya nggak tahu ya apa yang dimaksud oleh Coach Gerald. Cuman ya balik lagi tadi apa yang dikatakan oleh Aldi sama juga dengan pertanyaan Adi, bagaimana tim Korea Selatan ini melihat hal ini sebagai hal yang emang wajib mereka menangin juga gitu. Ya imbang mereka sudah lolos gitu, udah pasti mereka menjadi juara grup, tapi ya kayaknya mereka punya mission untuk bisa yang ngebales apa yang kita lakukan terhadap mereka. Cuma kan bedanya buat kita harus menang dalam 90 menit ini. Bukan lagi kemarin kita ada extra time, ada adu penalti sehingga kita bisa menang lawan Korea Selatan. Sementara kali ini ya in 90 minutes kita harus bisa melakukan itu gitu. Balik ke game, pemilihan pemain itu jelas krusial. Siapa saja yang layak dimainkan. Kalau kemarin lihat Buffon, mungkin dari defense dia lebih oke dari sisi defense ya. Dia lebih defense-nya oke dan tidak terlalu terpancing untuk naik ke atas. Apa yang harus dilakukan di atas tuh lebih ditunjukkan oleh Rahmat Arjuna. Kemarin tampil cukup oke juga dalam sisi permainan. Dibandingkan di game pertama, sparks yang ditunjukkan dengan lawan yang mungkin mirip-mirip ya Laos dengan itu. Walaupun mungkin Laos lebih defensifnya, lebih rapet, lebih sulit untuk ditembus, sehingga kayaknya nggak ada impact buat pemain kita untuk bisa masuk ke dalam kotak penalti. Yang gue suka dari pertandingan kemarin adalah ya sparks tadi yang berani ditunjukkan, dan juga bola-bola yang berisiko, bola-bola dari tengah yang emang harus lo lakukan gitu loh. Ketika lo hanya bermain di wings, ketika mentok lo balik lagi ke tengah, tapi lo nggak punya clue untuk apa yang harus dilakukan setelahnya. Umpan-umpan terobosan kemarin banyak yang jadi kan, masuk ke dalam kotak penalti kencang, tapi yang utama adalah first touch lo bagus apa enggak. Nah kemarin beberapa pemain menunjukkan itu, termasuk golnya Rafael Strijk. It's a very good goal menurut gua, umpannya luar biasa, touchnya juga luar biasa, first touchnya, dan dalam situasi one on one dia decision makingnya sudah tepat apa yang harus dilakukan. Nah harus
banyak mengeluarkan bola-bola seperti itu kita. Karena kita tahu aliran bola cepat secepat apapun yang akan kita mainkan di final third kek, di sepertiga kedua kek, Korsel pasti punya jawaban atas apa yang kita lakukan. Cuman kalau bola-bola yang out of nowhere kita bisa menghasilkan bola-bola terobosan seperti itu. Nah, itu yang mungkin bisa mengejutkan Korea Selatan ya dalam komposisi yang mereka menjaga lini pertahanan. Tapi kalau kita melakukan umpan-umpan seperti itu akan lebih membuka peluang kita untuk bisa mencetak gol dibandingkan kita mencoba drive dari sisi kanan, drive dari sisi kiri, yang pastinya Korsel sudah tahu apa yang akan kita lakukan di situ sehingga mereka bisa minimalisir itu. Bahkan memulai di game kedua mereka merotate 7 pemain yang hadir di match pertama diistirahatkan masuk di babak kedua perlahan bergantian. Jadi memang rotasinya sangat ideal bagi Coach Lee, dan bagaimana menghentikan pemain-pemain seperti Lee Sung Won, kemudian juga bagaimana menghentikan Park Sung Ho yang tampil impresif, Kim Ji Soo ini yang punya pengalaman di Bundesliga 2 dengan Kaiserslautern. Kalau lo lihat dengan penampilan terbaik Indonesia, kalau dalam kondisi prima para pemain dan tactical approach tadi yang digambarkan juga oleh Sabto tepat oleh Coach Van der Beek dijalankan, akan menang. Apakah itu cukup untuk bisa tampil oke, maksimal, atau menunggu juga ada penampilan yang mungkin buruk dari Korea Republic, underperforming di laga dengan tekanan luar biasa? Nggak peduli. Dan yang penting kalau tadi seperti yang syaratnya kayak dibilang, approach-nya benar, pemain lagi performa terbaik, ya Korea bagus, cuman they still pemain bola yang mungkin bikin kesalahan, ya kan? Dan seberapa baik kita memanfaatkannya gitu. Kalau on our day, di hari terbaik kita, gue nggak melihat kita kalah. Gue nggak melihat itu. Justru dengan approach yang tepat, gue melihat Indonesia dengan keberanian para pemain muda kita punya peluang meskipun nggak besar. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit, tapi punya peluang untuk mengintip, untuk lolos gitu. Dan syaratnya satu, kita nggak boleh bikin kesalahan karena anytime dari menit 1 sampai 90, Korsel siap untuk menghukum kita dengan sadis kalau kita bikin kesalahan. Serangan balik mereka sangat bagus. Kalau mereka mau main terbuka, mereka tetap bagus karena punya pemain-pemain yang levelnya juga Eropa. Dan kalau mereka mau bermain deep, duduk sit di belakang untuk bermain sabar dan melakukan serangan balik, mereka juga sama berbahayanya. Kita harus bisa memanfaatkan setiap peluang. Dan tadi Adi sedikit nyinggung juga, atensi diberikan kepada contohnya kayak Hoki Caraka juga. Buat gua ini udah kejauhan, Buat gua yang diberikan kepada Hoki Caraka ini udah bukan lagi kritik, tapi lebih ke cemooh, lebih ke mocking, lebih ke hate, hate, lebih ke menghina, lebih ke jadi bahan tertawaan gitu. Dan buat gua itu nggak sehat. Ya, bukan seharusnya terjadi ya. Bukan seharusnya terjadi gitu, karena gua melihat langsung perkembangan Hoki waktu di Garuda Select. Datang yang masih cungkring, Des Walker dan Dennis Wise melihat potensi dia yang tadinya seorang center back, dipindahin jadi striker, nggak gampang. Dan jadi top scorer loh. Dan bertahan 2 musim loh. Artinya terinspirasi Kolo Toure. Dan juga Van Nistelrooy ternyata tadinya center back juga dia. Dan itu nggak mudah. And he's still young. Dan dia sangat muda. Yes, dia emang lebih tua dibandingkan Marcelino. Cuman buat gue yang dilakukan oleh beberapa rekan-rekan netizen kita ini sudah jauh kelewat batas dan nggak sehat. Lu mau ngeritik. Lihat Coach Herald mengeritik Jan Schraven yang di game menghadapi Brunei bikin gol banyak, di game selanjutnya bikin gol juga. Terus sampai sekarang mana nggak bikin gol lagi? Itu kritik. Itu bukan put under the bus. Nggak juga. Itu dan karena Coach Herald cukup fair karena bilang gue nggak bisa bantu apa-apa. Begitu masuk lapangan. Tapi itu tugas dia untuk membantu Raven dalam posisi terbaik di lapangan. Yes, begitu masuk lapangan yang menggerakkan kaki itu pemain. Coach Herald begitu. Gue hanya bisa memberikan skema yang terbaik dan pada akhirnya mereka menentukan karir mereka gitu. Dan ya mungkin banyak hal yang bisa disentil soal Hoki Caraka di luar lapangan, tapi tetap dia masih sangat muda, dia mungkin menjadi masa depan kita juga, dan apa yang dilakukan untuk Hoki Caraka buat gue terlalu jauh. Bahkan bukan hanya netizen Mas Aryo, ada beberapa orang yang menjadi profesional gitu loh, yang dilakukannya juga justru oknum. Mungkin nggak melihat proses dan pengorbanan menjadi seorang pemain di level timnas kelompok umur seperti Hoki Caraka yang juga sudah berlaga untuk tim senior. Yang terpenting adalah bagi para penggila sepak bola Indonesia ketika mengenakan jersey merah putih, maka kita semua ada di belakang sang pemain. Ini yang sangat penting, dan kita akan terus dukung Hoki Caraka, dan bukan tidak mungkin justru di laga nanti menghadapi Korea Republic dia akan bisa mempertunjukkan kebolehannya di lini serang. Ada juga
Rafael Struijk yang sudah mampu unjuk gigi dengan golnya, dan Raven kita harapkan juga bisa lebih tajam lagi di laga yang begitu pivotal. Dan beda dengan perjuangan dari pasukan Garuda Muda yang kita harapkan akan bisa menemukan cara untuk bisa mengunci kualifikasi menuju Saudi Arabia 2026. Pasukan Garuda Senior yang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu untuk tanding menghadapi Chinese Taipei dan mampu mempertunjukkan ketajaman di lini serang, tampil menggigit, dan wajah-wajah lama justru yang memberikan impresi yang juga positif dengan penampilan seperti Mark Klok misalnya Sabto, yang kalau saya katakan kemarin kita sempat ngobrol juga, Klok mengatakan kalau gue sih akan bekerja total untuk Persib Bandung dan akan buktikan kalau masih layak untuk bisa dipilih oleh Kluivert, dan kalau dipercaya dia akan tampil 150%. Iya, dan itu pembuktian dari dia kemarin ya. Dan gue sangat senang banget gue ngelihat Jordi Amat dan juga Mark Klok, dua pemain yang dalam tanda kutip sudah terpinggirkan ya dari sisi teknis, dari sisi quality. Kita nggak pernah melihat lagi Jordi Amat ada bagian dari 3 back di belakang, nggak pernah lihat lagi Mark Klok menjadi bagian juga dalam lini tengah dari timnas Indonesia. Tapi kemarin siapapun lawannya ya harus kita appreciate karena mereka bisa maksimalkan apa yang ditawarkan oleh Coach Patrick gitu ya. Lo menawarkan posisi starter bagi Jordi Amat dan dia seperti balik lagi ketika kita pertama kali ngeliat dia. Gimana dia bisa jadi seorang commanding defender di belakang, how he passes the ball untuk bisa switch play. Itu kan yang dulu ketika dia datang kita melihat oh dia memang a different level dari pemain kita yang lain yang ada di sini gitu. Memang semakin menua semakin lambat pergerakannya dan sempat di beberapa pertandingan terlihat seperti itu. Tapi kemarin dia nunjukin quality-nya dalam komposisi 4 back dia masih bisa untuk menjadi central defender, menjadi CB. Mark Klok pun manfaatkan betul kesempatan ini, tawaran tantangan yang diberikan oleh Patrick Kluivert, dan dia ngebuktikannya dengan gol yang luar biasa dan permainan yang involved dalam pertandingan. Ya lagi-lagi walaupun lawannya Chinese Taipei yang kayaknya nggak memberikan perlawanan berarti ya buat kita ya, tapi kan gimana lo bisa manfaatin itu untuk menjadi gol kan itu tetap harus kita appreciate besar gitu ya, dan mereka menunjukkan itu. Beckham Putra juga menunjukkan itu, pemain-pemain yang bisa dikatakan comeback. Nathan Choaon tampil sangat luar biasa. Kita ngeliat lagi ketika dia di Piala Asia U23 tampil begitu sporadis, tampil begitu nyikat-nyikatin lawan tapi dalam koridor yang masih bisa dikatakan fair gitu ya, tapi keras. Nah itu kan yang kita udah nggak lihat Nathan dalam beberapa pertandingan terakhir. Berpasangan Tom Haye lawan Australia luar biasa buruk penampilan Nathan sehingga dia diganti. Tapi kemarin lagi-lagi dia ngasih statement bahwa gue belum habis. Apa yang gue tunjukkan ketika gue dibuang dalam tanda kutip oleh Swansea diambil oleh Willem Choi, tapi dia nunjukin di Willem dia tampil bagus dan dia bisa transfer itu ke timnas kita. Jadi ya gue senang dengan pemain-pemain yang sudah tidak mendapatkan jam terbang tapi kemarin diberi kesempatan dan ngebuktikan dengan penampilan yang oke dengan standar lawan yang tidak bagus. Tapi kalau lo nggak bisa maksimalin ya kayak kita lawan inilah Laos, lo nggak bisa manfaatin kan dominasi total lo gitu. Tapi ini dominasi total kita dan kita bisa mendapatkan 6 gol dari dominasi ini. Ya, dengan Kluivert yang ingin mencoba formasi dengan line up yang dia bongkar cukup masif, menampilkan beberapa wajah-wajah lama di sana, juga dengan mungkin ada slight tweak dari formasi dan juga approach tactical yang dimainkan. Apakah lo sudah terkesan dengan adanya perubahan-perubahan yang mungkin akan diarahkan, dipersiapkan untuk laga menghadapi Lebanon dengan roster yang juga berbeda nanti dengan mungkin tim utama? Selebihnya kita akan melihat juga bagaimana progresi menuju ke nanti persaingan di round keempat menghadapi Saudi dan juga Irak. Iya, laga uji coba ini memang selayaknya dipakai untuk memberikan menit bermain bagi pemain yang jarang mendapatkan menit bermain karena dicoba apakah bisa memberikan kontribusi di saat nanti laga yang resmi gitu. Dan buat gua nama-nama yang sebelumnya tidak dimainkan atau jarang kelihatan sangat perform. Bukan hanya bagus tapi sangat perform. Dan kalau boleh memilih siapa performa terbaik ya tadi dua nama yang kita sebutkan di awal, Jordi Amat dan juga Mark Klok. Karena ya memang dia terpinggirkan Mas Haryo, cuman kalau terpinggirkan secara kualitas debatable ya. Cuman buat gue Klok masih menjadi seorang pemain yang benar-benar dibutuhkan oleh Kluivert karena kalau gue kan comparisonnya dengan Jai
dengan Rido untuk si Jordi. Jordi sementara Klok kan lawannya Tom Haye, berat lah kalau secara quality. Pelupesi Tom Haye ya. Iya. Untuk Klok ya. Tapi dibandingin Palu Pesi pun yang lebih piawai untuk menjadi read the game, distribusi bola, kapan harus lama, kapan harus cepat. Buat gua Mark Klok masih menjadi yang salah satu yang contender untuk dijadikan starter sih, Mas. Bukan yang terpinggirkan secara gap yang sangat jauh gitu. Cuman apalagi dia udah lama nggak masuk timnas juga kan, dan saat dimainkan gue sama Mas Haryo waktu kemarin siaran juga sama-sama setuju dia salah satu best performer ya Mas di atas lapangan karena luar biasa. Dan harus diingat lagi ini bukan orang atau bukan pemain yang udah biasa main dengan rekan tim yang lainnya. Ini kan salah satu hal yang baru bagi Mark Klok untuk bisa di lingkungan yang baru dengan pelatih baru juga, dan dia tidak sama sekali gugup gitu. Dia seperti bossing the midfield aja gitu, bahwa ini midfield punya gua, nih area gua, dan siapapun tandem gua berikan yang terbaik gitu. Dan gua sangat kalau puas, gua di atas puas gitu dengan performa Mark Klok yang luar biasa. Dan yes, tadi Mas udah bilang juga lawannya cuman Taiwan bukan sih Mas nyebutnya Mas? Iya, Taiwan. Taiwan ya? Taiwan. Sama lah Taipei. Ya kan lawan Taiwan, tapi emang kalau dibandingin Laos masih ada ngepresnya Mas. Kalau si Taiwan ini benar-benar nggak ngepres, wajar juga jadi kayak pemain-pemain jadi nampak bagus gitu karena emang ini tim levelnya emang ya udahlah. Makau bagusnya dari itu aja, nggak usah dari bola. Dari apa? Taipei apa Makau? Taipei, oh ya beda ya, itu beda lagi ya. Cuman ya yang penting ini nanti di game Lebanon. Bahwa ini ujian sesungguhnya gitu loh. Kalau di MotoGP atau di F1 ada free race. Nah, free race itu kemarin tuh di game menghadapi Macau. Nah, ini warming up lap. Free practice. Free practice. Ini warming lap. Ini warming up lap. Karena ada menuju kemiripan race-nya. bermain antara Lebanon untuk kita bersiap untuk Irak dan Saudi. Iya, itu yang penting, bahwa pada akhirnya kan kita harus butuh lawan-lawan dengan tipikal Asia Barat yang keras, yang postur tubuhnya juga Asia Barat banget, dan Lebanon bukan lawan yang mudah juga sih gitu. Di 2025 5 game dia sudah dilakukan kalau nggak salah 3 menang 1 seri 1 kalah gitu. Artinya bahwa performanya Lebanon juga bukan tim sembarangan. Peringkat juga di atas mereka kan 112, kita 118. Jadi ini juga menjadi momen buat Indonesia untuk memperbaiki peringkat di FIFA gitu. Nah, masalahnya di laga nanti Kluivert hampir dipastikan akan memainkan yang kemarin ada di bangku cadangan. Ya. Atau di tribun. Atau di tribun, sorry gue ya. Kayak Urat Mangun, mungkin Bang Jay juga, terus Verdong. Ya mungkin ini gambaran menjadi tim inti Indonesia nanti di Oktober. Nanti lo akan jelaskan juga kan? Boleh kalau itu mau umum. Tapi sebelumnya gue mau nanya terakhir sama Sabto tentang debutants yang main. Emiliano Jonathans yang tampil dalam debutnya, kenapa lah? Luar biasa. Cukup puas dengan penampilan seperti 2M ini Emiliano dan Mauro. Itu week in week out, terutama di musim lalu, di awal musim, bagi klubnya itu yang dia pertunjukkan. Positif, cutting inside, luar biasa, tapi end produknya nggak ada. Dan ini masih menjadi satu ujian juga bagi Emiliano Jonathans Utrecht. Dan kemudian bagaimana Mauro Zylstra tampil juga masih sepertinya agak gugup. Kalau lo lihatnya seperti apa Sabto dengan 2 pemain yang melakukan debut dan mereka sebenarnya sangat dibutuhkan untuk langsung bisa nyetel dan menyatu dengan squad karena akan segera dibutuhkan untuk Lebanon dan juga babak kualifikasi round keempat nanti. Iya. Dalam waktu yang singkat, menurut gua mereka sudah menunjukkan hal yang cukup untuk menjadi atau untuk mencari cara berbeda untuk mengakali hilangnya Ole. Kita kan selalu berpikir nggak ada Ole gimana nih, siapa yang akan menjadi penggantinya? Apakah cukup 1 orang untuk menggantikan Ole tok ataupun gayanya yang diubah? Itu kan yang kayaknya kita bakal ngeliat ke situ. Secara komedi berarti secara kombinasi masuknya Emiliano di sisi kanan, kita kayaknya nggak pernah lihat pemain yang punya kemampuan untuk step over, eksplosivitas, dribbling, masuk, pengambilan keputusan yang tepat ketika lo dapat bola, kapan lo harus nambah 1 langkah, kapan lo harus berhenti di langkah keberapa. Itu kemarin matang banget ya, menunjukkan lo kayak nggak debut, lo udah pernah main nih di timnas kita gitu. Kalau Zylstra agak sulit karena memang positioningnya juga cukup banyak pemain yang mengawal dia sehingga pergerakannya kurang lepas. Toh di situ pun dia masih bisa mendapatkan beberapa kali shots gitu kan. Artinya sosok di dalam kotak penalti yang kita butuhkan dalam bentuk Ole yang selama ini menjadi goal getter, fox in the box, itu bisa datang dalam bentuk Zylstra.
postur tingginya, bola-bola atas itu akan kita nantikan ketika kita dapat kiriman bola-bola atas gitu. Sementara untuk dari sayap, ya gue bukannya Jakob Sayuri jelek, bukannya Witan, bukannya Marcelino, bukannya Eliano itu di bawah mereka, tapi dalam waktu yang sangat singkat, gue melihat something yang dibutuhkan emang oleh timnas kita, terutama dalam nge-crack lini pertahanan. Ya. Berapa kali kita lihat ya kemampuan para pemain untuk roaming dari sisi sayapnya bagus, tapi end produknya ketika masuk ke dalam kotak penaltinya mencoba melakukan apa agak sedikit ada kebingungan di posisi itu, ataupun end passing yang bisa dikatakan tidak sempurna dari pemain-pemain yang selama ini ada di wings kanan gitu. Tapi Jonathan menunjukkan kualitas yang menurut gua satu level di atas pemain-pemain kita yang ada, sehingga ketika kita bicara oleh nanti penggantinya siapa, ya bisa dengan dua pemain ini masuk berbarengan. Zylstra main, Emiliano Jonathan main juga dengan gaya yang pastinya berbeda. Jadi gua ngelihat ada sisi positif yang pastinya akan dimanfaatkan oleh Patrick Kluivert, terutama kan ketika sebelum dua pertandingan ini dimulai, gua selalu berbicara, gua pengen banget ngelihat ada kombinasi skema yang berbeda, 4-3-3, 4-2-3-1, gaya yang berbeda yang bisa manfaatin wingback lo. Ketika lo cuman manfaatin Verdong dalam posisi 3-4 kan agak sedikit terbatas. Nggak ada lagi faktor kejutan di mana wingback lo yang dari belakang tuh bisa datang. Nah ini kan kemarin seperti itu. Ketika para pemain depannya agak sedikit takin ke dalam, tiba-tiba nongol dari sisi kanan Shane Patinama, dari sisi kiri, dari sisi kanan Jakob Sardunya masuk. Itu kan nunjukin something yang kita nggak bisa perlihatkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Memang lawannya berbeda. Kita dulu pendekatannya defense to counter. Tapi kan kita nggak akan pernah tahu apa yang akan dilakukan oleh Irak, apa yang dilakukan oleh Arab Saudi. Sehingga kita butuh memang plan B untuk bisa maksimalin. Apakah kita bakal bermain nyerang terus? Belum tentu juga. Apa kita akan tampil defense to counter? Belum tentu juga. Tapi alangkah sempurnanya kalau kita main dengan gaya offense dulu seperti komposisi 4, lalu kita bisa mencetak 1 gol saja. Lalu kita main defense to counter. Itu kan akan jauh lebih enak ketika kita punya opsi dalam menerapkan strategi. Dan kan selalu bilang, ini kan ada 4 babak nih. 2 lawan Taipei, 2 lawan Lebanon. Gue berharap di salah satu atau 4 babak ini dari 2 aja atau 1 aja lo bisa ada skema yang berbeda. Ternyata di pertandingan pertama udah ditunjukin tuh. Ternyata kita bisa juga kok memainkan sepak bola yang berbeda walaupun ya lawannya memang kita bisa dominasi gitu. Sehingga ya itu yang gue harapkan nanti kita punya opsi something ketika lawan Irak dan juga Arab. Iya, dan penampilan dari Marouane Zylstra dan juga tentunya Emiliano Jonathan mengingatkan kepada mungkin Zylstra kepada Rahmat Rifai, kemudian bagaimana the new LEI boy ada di Emiliano Jonathan. Yes. Dan Aldi akan menjelaskan tentang prediksi line up dan apakah akan ada lagi perubahan dari formasi yang akan ditampilkan atau tetap dengan seperti formasi kemarin menghadapi Taipei. Ya, seperti yang gue katakan tadi bahwa laga hari ini adalah warming up lap sebelum nanti race benerannya di Oktober saat menghadapi Irak dan juga Saudi. That's why kita punya lawan yang karakternya mungkin sama-sama Asia Barat, sama-sama keras, dan Lebanon juga bukan lawan yang mudah. Tentu akan menjadi laga yang sulit bagi Indonesia. Mampukah dengan performa yang baik di saat menghadapi kemarin Taiwan bisa dilanjutkan dengan performa apik meskipun pemilihan line up akan sedikit berbeda karena mungkin ini adalah gambaran dari skuad utama dari Indonesia saat menghadapi nanti di Oktober. Di lini belakang, pemain yang kemarin tidak bermain atau ada di tribun seperti Jay Itzes, Calvin, dan juga Kevin Dix, menurut gua akan dimainkan bersama tentunya Emil dan juga Rizky Ridho akan menjadi 5 pemain di Departemen Pertahanan untuk mengawal gawang Indonesia. Kenapa Kevin Dix? Ini menarik. Di saat Joey, Tom Haye, dan juga Ricky Kembuaya atau Tom Haye dan juga ini pemain akan, ini tulis-menulisnya itu ini nah ini pokoknya 2 ini tuh akan lebih compact di dalam, sementara Ricky seperti biasa kita akan melihat dia akan roaming kemana-mana untuk membantu baik Mauro,
Mangun dan juga Miliano untuk mengacak-acak lini pertahanan dari lawan. Karena kita tahu sendiri baik di klub maupun di timnas, Ricky punya kemampuan drive yang sangat bagus, crossing yang sangat bagus, dan sekarang kita udah punya finisher dalam bentuk seorang Mauro Zylstra. Yang dapat kita pastikan adalah lini tengah kita bakal aman karena kita punya tandem Joey dan juga Tom Haye yang keduanya merupakan pivot yang sangat baik. Joey diistirahatkan di game pertama, terus juga punya kemampuan dan juga kualitas yang sangat baik. Tom Haye sempat bermain kemarin di tackle keras juga sama Taiwan, dan ya gue rasa akan sangat siap untuk menghadapi Lebanon hari ini. Dan kemampuan shoot jarak jauh dari Joey juga jangan dilupakan. Tom Haye juga sempat menjadi set piece taker di saat menghadapi Taiwan. Nah, ini yang sangat menarik buat gue sekarang ya, ada duo M Miliano dan juga Mauro. Ini tadi dijelasin sama Adi juga, Eli Eboy baru, bener gue setuju banget, dan bener-bener pemain yang punya keberanian untuk take on pemain lawan dan punya kemampuan dribbling yang sangat baik. Kenapa defense atau di sisi kanan ini merupakan hal yang bagus? Karena kedalaman midfield akan dijaga oleh 3 pemain ini, sementara Kevin Dix seperti yang ditunjukkan di timnas maupun di klub juga punya kemampuan drive yang sangat bagus, dan dia nantinya tidak akan bermain melebar di samping kanan dari Miliano, tapi masuk ke dalam di antara Miliano dan juga Mauro. Ini hal yang lagi rame sekarang, di mana fullback masuk menjadi between the line antara striker dan juga sayap kanan. Kemampuan jarak jauh, tendangan jarak jauh, kemampuan shoot dan juga cutting inside dari Kevin, ini juga bukan hal yang baru. Kita lihat udah lama kita bersama-sama kita sajikan dan juga ditunjukkan oleh Kevin Dix. Nah, di sisi kiri ini menarik, kalau Kelvin Verdong dan juga Mangun kan bukan hal baru ya untuk menyisir sisi kiri, ditambah nanti bisa triangle bersama Ricky Kambuaya yang sering sekali nantinya akan membantu masuk ke dalam kotak penalti. Jadi banyak sekali dinamika pertandingan di laga hari ini. Cuman bagi starter buat gua ini yang terbaik. Miliano di kanan, Mauro di tengah, dan juga Mangun akan dicoba di hari ini. Ricky dan Joey menjadi nomor 8 dan 10, Tom Haye jadi 6. Belakang buat gue ini udah paling bagus. Di kiper ya udah saat ini yang available dan juga terbaik buat gue Emil, dan gue sangat optimis Indonesia bisa mengalahkan Lebanon. Tidak mudah tapi optimis. Line up yang diprediksi oleh Aldi dengan nama-nama yang sempat ada di tribun akan tampil tentunya menghadapi Lebanon sebagai persiapan juga jelang nanti di bulan Oktober 2 laga krusial menghadapi Irak dan Saudi Arabia. Dan Sabtu kalau melihat line up tadi, mungkin di lini serang ya ada posisi yang masih bisa diperebutkan antara Mauro Zylstra dengan Ramadan Sananta yang kemarin juga tampil dengan aksi yang begitu membuat kita juga percaya bahwa dia sudah menemukan lagi feel-nya untuk bisa menjadi pemain yang bisa diandalkan di lini serang. Iya, dia kan selalu menjadi predator ya. Gayanya, body balance-nya, kemampuan duel udaranya, duel bawahnya, kengototannya itu kan yang selalu gue suka dari Ramadan Sananta gitu ya. Walaupun banyak yang bilang ini orang lari-lari doang, nggak ada ininya, tapi gue tetap melihat ini striker yang masih punya potensi besar gitu ya. Tapi kalau kemarin dia sudah dimainkan, gue rasa ini ada momentum buat Zylstra untuk bisa langsung menjadi starter. Ketika kemarin dia menunjukkan sparks seperti yang tadi gue bilang, ada umpan-umpan yang bisa di-execute tapi tidak menjadi gol, tapi at least positioning dia sudah tahu di mana gue harus berada ketika teman-teman gue ngebawa bola, ketika ruang dibukain oleh teman-teman gue atau gue ngebukain ruang buat teman-teman, positioning gue harus di mana. Itu udah ditunjukkan oleh Zylstra at least dalam berapa menit dia bermain. Miliano juga menurut gue posisi yang kayaknya wajib start juga ya, based on apa yang dia tunjukkan. Lalu komposisinya gue juga setuju Aldi, entah itu 4-1-2-3, 4-2-3-1, yang penting ada 2 pemain yang punya kemampuan untuk satu betul-betul nomor 6 dalam diri Joey Pelupesi, bisa depannya double 8 dalam Tom Haye dan juga Ricky Kambuaya. Kemarin juga Ricky nggak main, dia juga nyimpen potensi untuk roaming masuk dari tengah. Itu kan kita butuh pemain seperti itu, nggak hanya berkutat pada wings, apa yang lo bisa tunjukin dari wings, tapi gimana juga lo bisa roam dari tengah. Nah ini kan kemampuan itu dimiliki oleh Ricky Kambuaya. Tom Haye biasa umpan-umpan behind the defense-nya yang kita butuhin, speed yang pasti akan ditunjukkan di kiri. Ragnar akan balik lagi, kita menantikan betul
Sudah lama dia tidak bermain di sisi kanan. Dan juga dua pemain yang bisa muncul dari second line, Kevin Weldon di kiri, Kevin Dix di sisi kanan. Jadi ya gue mostly setuju dengan komposisi tadi ya, sama Aldi yang gue pengen lihat emang komposisi seperti ini gitu. 4-2-3-1 atau 4-1-2-3. Ya, memang di pertahanan ini semuanya dalam prime condition. Kita sebut saja bagaimana penampilan dari Calvin Verdonk untuk Nick Nijmegen, kemudian dia mendapatkan move yang dia inginkan juga menuju ke Ligue 1 dengan Lille, dan kemudian Kevin Dix yang di Gladbach juga sudah menjadi andalan di sana. Jadi kita bicara tentang Rido, jaminan kualitas dari segi ketangguhan bertahan, dan juga di Sassuolo ada Itza penjaga gawang hebat Cremonese, Emil Audero. Tapi memang di lapangan tengah ini dengan preseason yang minimal dari Tom Haye yang hanya mungkin berlatih sendiri, kemudian dia harus nanti tampil di laga menghadapi Lebanon. Sebelumnya juga kita lihat bagaimana dia masih agak mungkin lack of fitness yang ditampilkan. Ini butuh tentunya cover, dan ini sebab mungkin tadi juga lo pilih di situ ada Pelupesi dan Kambuaya yang akan memberikan kenyamanan bagi Tom Haye untuk bisa lebih fokus hanya untuk memberikan kontribusi menuju ke lapangan pertahanan lawan, karena dia butuh tentunya supporting cast bagi dirinya. Iya, nggak bisa Tom Haye hanya menjadi lone wolf di situ, karena pemain seperti Tom Haye ini butuh tandem paling tidak untuk pemantul bola juga. Dan ya kita buta kalau kita ngelihat bahwa Tom Haye nampak sedikit lack of it di game menghadapi kemarin di Taiwan. Dan ya tapi pemain sepak bola tahulah, apalagi profesional seperti Tom Haye, begitu udah punya match fitness yang terbaik, mengejar nanti bulan Oktober tentu. Tapi kan sebelum itu juga dia akan bermain bersama klubnya juga. Dan ya gua harap semua pemain Indonesia di klubnya nggak ada yang cedera, itu dulu aja, karena begitu ada yang cedera ini akan sedikit bahkan banyak merubah skema yang sedang dipersiapkan oleh Coach Patrick. Jadi ya gue harap nggak ada yang cedera dan sangat siap untuk menghadapi bulan Oktober nanti. Iya, Sabto, sedikit tentang laga menghadapi Lebanon yang sesaat lagi akan berlangsung. Lo ngeliatnya akan seperti apa penampilan dari Indonesia? Apakah full control sejak awal atau akan ada gaya-gaya berbeda yang coba ditampilkan oleh pasukan asuhan Patrick Kluivert? Iya, pasti combination ya antara keduanya, dan based on euforia ya dengan komposisi baru, formasi baru yang coba ditampilkan oleh Patrick Kluivert. Gue rasa ini akan coba dimulai dari start. Nanti ketika yang gue bilang, ketika kita unggul, ketika kita sudah bisa manfaatkan peluang menjadi gol, kita back to defense to counter. How we defend, karena kita tahu Arab Saudi akan melakukan offense-nya dengan sangat luar biasa. Irak juga punya kecepatan pemain-pemain yang gokil juga. Jadi gue rasa kita at some point jelas butuh defense yang kuat. Seperti apa nanti implementasinya, seperti apa nanti kita apakah balik lagi beralih dengan komposisi 3 back dengan 2 wings, sehingga kalau tuck in jadi 5 back di belakang, itu bisa juga menjadi menjadi pilihan. Ataupun nanti misalnya Joey turun ke bawah, Tom Haye juga bantu jadi 6 di belakang, bisa juga seperti itu. Tapi kan gimana ketika lo unggul, ketika lo menuju lawan, ngebuka kesempatan buat lawan menyerang, yang itu pun bisa dilakukan oleh Lebanon, karena kita tahu belakangan progres Lebanon juga luar biasa kan. In few years back itu kan mereka selalu menjadi contender di finalis Piala Asia juga kan. Padahal kan sebelum-sebelumnya nggak seperti itu, tapi belakangan mereka selalu menjadi pelanggan, artinya ya mereka juga naik kelas juga dari sisi kualitas. Jadi gue rasa mirip gayanya dengan Arab Saudi, dengan Irak, yaitu yang akan kita lihat dengan Lebanon. Jadi uji coba ya, lo manfaatin satu kesempatan how you attack, dan satu kesempatan juga lo harus menguji lini pertahanan lo juga gitu loh. Ketika lo diserang semodelan sama Irak sama Arab Saudi, apa yang lo harus lakukan dalam posisi defense? Ketika lo dapat kesempatan counter, manfaatinnya seperti apa? Pemain-pemain yang dulu mungkin kita nggak punya, tapi kan sekarang kita punya dalam counter. Kita punya Miliano, kita punya Zylstra, kita punya pemain-pemain yang bisa lebih memanfaatkan situasi counter attack. Ya, skuad mewah dari Kluivert dengan sistem back four-nya akan coba diandalkan lagi untuk match menghadapi Lebanon, dan lo melihat juga dengan para winger yang begitu agresif, dengan para pemain depan yang begitu fleksibel juga untuk beraksi. Ini tentunya potensi akan adanya penampilan yang sangat baik yang akan disajikan oleh Indonesia nih. Iya, gue setuju sama yang dikatakan oleh Mas Haryo tadi, bahwa kita hari ini nggak cuma persiapan untuk skema menyerang, tapi juga skema bertahan. Tapi sebelum skenario bertahan itu terwujud, yang paling penting kan kita bikin gol dulu. Tadi yang skema yang dikatakan oleh Mas Haryo, kita bikin gol lebih dulu, lalu oke deh, mau bertahan deh. Nah, kalau sampai babak pertama, setengah babak kedua kita belum menciptakan gol, itu akan menjadi problem juga buat kita. Apa yang sudah kita saksikan di game menghadapi Taipei, kalaupun tidak bisa dilanjutkan dengan baik di game menghadapi Lebanon, itu akan membuat
adanya yang nanti akan dievaluasi lagi apakah 4-3-3 skema yang terbaik untuk Indonesia, apakah bermain terbuka adalah skema yang terbaik untuk Indonesia. Tapi lain cerita kalau memang di babak pertama Indonesia bermain begitu nyaman, menciptakan gol, lalu seperti yang Mas Alwi bilang tadi, punya opsi untuk bermain lebih bertahan, mengandalkan serangan balik, membuat Lebanon lebih ke crack. Ini akan sangat ideal bagi Indonesia, apalagi menuju nanti Oktober. Iya, dengan line up yang ada, dengan pemain yang akan siap tampil, dengan sistem yang baru, tentunya harapannya akan ada penampilan yang lugas, direct, menekan, mengancam, penuh dengan dominasi, karena based on heavy possession sepertinya bagi pasukan Garuda untuk bisa melumat Lebanon. Harapan kita adalah kemenangan bisa diraih guna bersiap total menuju laga menghadapi Saudi dan juga Irak di round keempat kualifikasi World Cup 2026. Jadi untuk sementara kita semua sepakat bahwa back four is the way to go dengan 4-3-3 yes, dengan khas Belanda dan Patrick Kluivert. Kita yakin akan bisa mempersembahkan aksi fenomenal menghadapi Lebanon. Harapannya juga menghadapi Irak dan Saudi bisa mendapatkan kemenangan. Dan terima kasih untuk kalian berdua yang sudah hadir dan memberikan masukan, insight, serta tentunya detail-detail menarik jelang juga laga antara Indonesia dengan Lebanon yang sesaat lagi bisa disaksikan. Jangan lupa saksikan potongan DPI di channel YouTube Dewan Pundit Indonesia dan jangan lupa di subscribe. Selamat menyaksikan live reaction Indonesia menghadapi Lebanon sesaat lagi.